Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudiana dengan NIM 21042074 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembinaan ASN dan netralitas ASN. Yang pertama itu pembinaan dan netralitas aparatur sipil negara. Yang pertama itu ada pembinaan karir ASN. Pembinaan karir ASN dilakukan untuk menciptakan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Hal ini mencakup pada yang pertama itu penyusunan dan pengembangan karir. Setiap ASN harus memiliki jalur karir yang jelas berdasarkan kinerja dan hasil evaluasi. Yang kedua ada penilaian kinerja, yaitu penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan kriteria yang ditentukan pemerintah dan sering melibatkan sistem performance untuk pemetaan karir yang adil dan objektif. Ketiga ada rotasi dan promosi, yaitu pembinaan karir ASN juga melibatkan rotasi dan perpindahan jabatan serta promosi berdasarkan prestasi dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada pembinaan karir P3K. P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang juga mendapatkan pembinaan karir yang serupa dengan ASN. Namun, dengan kontrak kerja yang terbatas, pembinaan karir P3 meliputi yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan. P3K diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi kinerja. Selanjutnya ada sistem penilaian kinerja. Penilaian yang dilakukan berdasarkan hasil kerja dan kontrak kerja mereka yang terukur. Selanjutnya ada pembinaan karir TNI dan Polri. Pembinaan karir TNI dan Polri berfokus pada pengembangan kemampuan profesional dan bidang pertahanan dan keamanan, meliputi yaitu pendidikan militer dan juga kepolisian. TNI dan Polri memiliki jenjang pendidikan khusus yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan teknis dan kepemimpinan. Yang kedua ada penugasan dan rotasi. Selain pendidikan, pembinaan karir di TNI dan Polri juga mencakup penugasan dan rotasi jabatan untuk meningkatkan pengalaman di bidangnya masing-masing. Selanjutnya ada pendidikan dan latihan diklat bagi ASN, P3K, TNI, dan Polri. Pendidikan dan latihan merupakan bagian penting dalam pembinaan karir yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan. Diklat bagi ASN, P3K, TNI, dan Polri dapat berupa yang pertama itu pelatihan teknis, yaitu untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam bidang pekerjaan masing-masing. Yang kedua ada pelatihan kepemimpinan, yaitu untuk mempersiapkan pemimpin masa depan di dalam organisasi pemerintahan, TNI, dan Polri. Yang ketiga ada pelatihan adaptasi teknologi. Tujuan ini agar ASN dan petugas lainnya dapat mengikuti perkembangan teknologi dalam pelayanan publik. Selanjutnya ada Kementerian PANRB dan Pembinaan Karir ASN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB memiliki peran dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembinaan karir ASN dengan fokus pada yaitu penyusunan kebijakan kepegawaian. Kementerian PANRB mengatur sistem manajemen ASN yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan pemberhentian ASN. Selanjutnya ada reformasi birokrasi. Pembinaan karir juga terkait dengan upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk pada kedudukan dan fungsi LAN, BKN, dan BKD. Yang pertama yaitu LAN. Apa itu LAN? LAN yaitu Lembaga Administrasi Negara yang merupakan lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi ASN serta pengembangan sistem manajemen kepegawaian. Kedudukan LAN atau Lembaga Administrasi Negara adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Fungsinya yang pertama itu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. LAN menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Yang
Yang kedua, melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan publik. LAN berperan dalam melakukan kajian dan riset untuk mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, yaitu pengembangan sistem administrasi negara. LAN mengembangkan sistem manajemen pemerintahan dan administrasi negara yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang keempat, ada penyusunan standar profesi ASN. LAN bertugas untuk menyusun standar kompetensi bagi ASN dan melakukan evaluasi terhadap implementasi standar tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada kedudukan BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia ASN, termasuk perencanaan, pengadaan, dan pengembangan karir ASN. Kedudukan BKN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang juga berada di bawah Presiden Republik Indonesia. BKN bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian di lingkungan pemerintahan. Fungsinya yang pertama yaitu pengelolaan kepegawaian ASN. BKN memiliki fungsi utama dalam pengelolaan ASN, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan, hingga pemberhentian ASN. Penyusunan kebijakan aparatur kepegawaian. BKN berperan dalam merumuskan kebijakan, aturan, dan prosedur terkait pengelolaan ASN di Indonesia. BKN juga melaksanakan sistem kepegawaian berbasis teknologi termasuk pengelolaan data ASN dan sistem informasi kepegawaian nasional. BKN bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan ASN. Selanjutnya kita masuk pada kedudukan dan fungsi BKD, yaitu Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah bertugas untuk mengelola dan mengembangkan karir ASN di lingkungan pemerintahan daerah, termasuk melakukan seleksi dan rekrutmen ASN. Kedudukan BKN adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian di tingkat daerah, baik itu provinsi maupun kota. Fungsinya yaitu mengelola administrasi kepegawaian ASN yang bekerja di tingkat pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengadaan, mutasi, dan pengembangan karir ASN di daerah. BKD merumuskan kebijakan lokal mengenai pengelolaan ASN di daerah tersebut yang harus selaras dengan kebijakan nasional yang diatur oleh BKN. BKD bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan penempatan ASN di pemerintahan daerah. BKD melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kinerja ASN di daerah kepada BKN atau pemerintah pusat. Secara umum, ketiga lembaga ini memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara. Namun, dengan cakupan yang berbeda, LAN lebih berfokus pada pendidikan dan pelatihan, BKN pada pengelolaan kepegawaian secara nasional, dan BKD pada pengelolaan kepegawaian di tingkat daerah. Selanjutnya kita masuk pada materi netralitas ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama itu ASN. ASN harus bebas dari pengaruh politik dan tidak berpihak pada kekuatan politik tertentu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sama halnya dengan ASN, P3K harus tetap menjaga netralitas dalam melaksanakan tugasnya. TNI dan Polri juga harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam praktik politik dan hanya bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Jika terjadi pelanggaran terhadap netralitas ASN, P3K, TNI, dan Polri dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian sengketa ASN. Sengketa ASN merujuk pada permasalahan atau konflik yang timbul antara ASN dengan pihak lain, misalnya pemerintah, atasan, atau sesama ASN, terkait dengan hak, kewajiban, atau tindakan administrasi yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas. Sengketa ini bisa mencakup masalah mutasi, promosi, atau pemberhentian. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian sengketa ASN. Sengketa ASN dapat dilakukan melalui mediasi, gugatan administrasi, atau komisi ASN.
Selanjutnya masuk pada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Komisi Aparatur Sipil Negara adalah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan penerapan prinsip-prinsip manajemen ASN yang baik, adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Fungsi KASN adalah yaitu pengawasan dan penilaian, yaitu mengawasi penerapan kebijakan pembinaan ASN dan melakukan penilaian atas pelaksanaannya. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa, menyelesaikan sengketa yang terjadi di lingkungan ASN serta memberikan rekomendasi atau keputusan terkait masalah tersebut. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.